Bab 1726 Legenda Dewa Jahat. Pada saat ini, Master Kota Mooncloud City mulai sedikit mengernyit dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Mempertimbangkan sudut pandangnya sendiri, secara alami dia tidak akan berharap ada orang yang akan membantu Chu Feng. Namun, ketika mempertimbangkan situasi umum, tidak ada alasan yang bisa ia gunakan untuk menghentikan Bai Li Xuankong. Merasa tak berdaya, akhirnya dia berkata, lakukan apa yang kamu inginkan. Teman kecil Feng Xing, tangkap senjata ini. Pada saat ini, Bai Li Xuankong tidak ragu-ragu. Dengan gelombang lengan bajunya, sinar merah gelap terbang ke arah Chu Feng. Chu Feng mengulurkan tangannya dan meraih item itu. Kemudian, dia segera menggenggam tinjunya dengan hormat di Bai Li Xuankong. Dia berkata, terima kasih, senior. Pada saat ini, apa yang tiba di tangan Chu Feng adalah senjata. Hanya, ketika melihat senjata itu, para penonton di sekitar panggung mulai mendesis. Bahkan ada orang yang mulai tertawa sambil mengayun-ayunkan tubuh mereka. Banyak orang dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka mendengar bahwa Bai Li Xuankong akan meminjamkan Chu Feng sebuah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Mereka semua ingin melihat persis apa jenis persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang akan dipinjamkan pria mewah ini kepada Chu Feng. Namun, pada saat ini, senjata yang telah tiba di tangan Chu Feng benar-benar tidak banyak. Itu adalah pedang panjang lebih dari 2 meter. Namun, tidak peduli berapa lama orang melihatnya, pedang itu tidak terlihat seperti persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Alasan untuk itu adalah karena itu adalah pedang kayu merah gelap. Tidak hanya itu tidak memiliki tepi pisau, permukaannya juga sangat bergelombang, dan tampaknya sangat lusuh. Itu bahkan tidak terlihat seperti pedang. Pedang seperti itu, belum lagi menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pedang yang nyata. Untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang kayu akan sangat menghargainya. Untuk menyebutnya tongkat kayu, bukannya lebih cocok. Dan di sini aku memikirkan senjata macam apa yang akan kamu pinjami. Setelah semua ini, ternyata itu adalah sepotong kayu yang lusuh. Petik 2. Mungkinkah kamu berencana untuk memiliki Feng Xing menggunakan sepotong kayu lusuh untuk melawan pedang abadi surgawi aku? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu mencoba untuk membantunya atau menyakitinya. Simen Fei Xue tertawa mengejek. Tawanya tumbuh semakin keras. Dia tidak sengaja tertawa. Hanya saja pedang kayu yang diberikan Bai Li Xuankong kepada Chu Feng benar-benar terlalu lucu. Dan di sini aku berpikir bahwa dia adalah individu yang boros yang bersedia meminjamkan Feng Xing sebuah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ternyata dia hanya berusaha membuat kita tertawa, hahaha. Pada saat ini, semakin banyak orang dari kerumunan mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak hanya menertawakan Bai Li Xuankong, mereka juga menertawakan Chu Feng. Haha. Namun, Bai Li Xuankong tidak marah dengan tawa dari kerumunan. Sebagai gantinya, dia juga mulai tertawa. Kemudian, dia berkata, di sini aku berpikir bahwa semua orang yang hadir adalah karakter tingkat puncak. Aku tidak pernah menyangka akan ada banyak orang bodoh ini. Aku benar-benar kecewa. Petik 2. Ini jelas sepotong kayu yang buruk. Namun kamu masih bersikeras mengatakan bahwa kami tidak tahu. Apakah kamu benar-benar menganggap kami orang bodoh? Kerumunan orang mengejek kata-kata Bai Li Xuankong. Mereka semua merasa bahwa Bai Li Xuankong mengoceh omong kosong. Bagaimanapun, banyak dari mereka yang memiliki teknik roh dunia yang luar biasa. Sebagai spiritualis dunia, mereka dengan hati-hati mengamati pedang kayu di tangan Chu Feng, dan tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Dengan demikian, mereka yakin bahwa itu tidak lebih dari sebuah tongkat kayu. Kompas Immortal, cara aku melihatnya, di antara kerumunan yang hadir, kamu adalah orang yang paling terpelajar. Karena kamu tahu tentang kisah pedang abadi surgawi, aku kira kamu juga pernah mendengar pedang dewa jahat, kan? Bai Li Xuankong bertanya pada Kompas Immortal. Pedang dewa jahat, kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dari ekspresi terkejut mereka, dapat dilihat bahwa mayoritas dari mereka belum pernah mendengar pedang dewa jahat sebelumnya. Faktanya, bahkan Immortal Kompas terkejut ketika mendengar kata-kata pedang dewa jahat. Ekspresinya berubah. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, haha, pedang dewa jahat, aku memang pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ini bukan cerita, melainkan legenda. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi terkejut pada kerumunan itu tumbuh lebih jelas. Terlepas dari jenis ke-4M1N atau usia mereka, orang-orang di Tanah Suci Martialisme semua suka mendengarkan legenda Tanah Suci Martialisme. Bagaimanapun, mendengar tentang legenda akan dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Pedang dewa jahat adalah legenda yang sangat kuno. Menurut legenda, itu dari masa yang sangat jauh. Itu setelah era kuno baru saja berlalu. Saat itu, dunia perlahan pulih. Itu terjadi di era ketika para pembudidaya bela diri yang memburuk baru mulai muncul dalam kekuasaan lagi. Petik 2. Di era itu, Tuan belum lahir. Namun, di era itu, sebuah eksistensi yang dapat dikualifikasikan untuk dikenal sebagai seorang penguasa lahir. Namun, makhluk itu bukan manusia. Sebaliknya, dia adalah binatang yang mengerikan. Petik 2. Tidak ada yang tahu jenis monster mengerikan apa dia. Alasan untuk itu adalah karena dia hanya menunjukkan dirinya dalam kedok manusia. Yang diingat manusia tentang dia adalah bahwa dia memiliki pedang merah tua di tangannya. Pedang itu sangat haus darah. Meminum darah adalah sifat keduanya.
Semua orang yang mati karena pedang itu akan dihisap darahnya oleh pedang itu. Petik 2. Jadi, pedang itu menimbulkan ketakutan besar pada banyak orang. Adapun pedang itu adalah pedang dewa jahat. Petik 2. Justru karena pedang dewa jahat itu ada orang yang mulai menyebut binatang buas itu sebagai dewa jahat. Menurut legenda, pada saat itu, dewa jahat adalah eksistensi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun selain peri kuno. Petik 2. Beberapa orang mengatakan bahwa dewa jahat memiliki kekuatan yang meluap. Jika dia memegang persenjataan kekaisaran, bahkan peri era kuno tidak akan cocok untuknya. Dia akan menjadi penguasa era itu. Petik 2. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki dewa jahat saat itu juga tidak akan menjadi tugas yang sulit jika dia ingin mendapatkan persenjataan kekaisaran. Jadi, pepatah lain muncul. Itu, bahwa bukan karena dewa jahat tidak mau mengganti senjatanya. Sebaliknya, dia tidak dapat mengganti senjatanya. Alasan untuk itu adalah karena dia hanya dapat mencapai prestasinya pada saat itu karena pedang dewa jahat itu. Jika dewa jahat tidak memiliki pedang dewa jahat, maka dia tidak akan sekuat itu. Petik 2. Setelah itu, dewa jahat tiba-tiba menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk pensiun dari dunia pembudidaya bela diri. Beberapa mengatakan dewa jahat telah dibunuh oleh peri kuno. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dewa jahat tidak dapat mengendalikan pedang dewa jahat, dan akhirnya dimangsa dan disempurnakan olehnya. Petik 2. Dengan berbagai teori ini, sangat sulit untuk menentukan kebenaran. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah legenda dewa jahat itu nyata atau tidak. Petik 2. Karena ini, aku terutama bertanya pada beberapa temanku di antara peri kuno. Mereka juga tahu tentang legenda pedang dewa jahat. Namun, karena fakta bahwa itu terjadi begitu lama, bahkan mereka tidak dapat memastikan apakah legenda pedang dewa jahat itu nyata atau tidak. Petik 2. Namun, satu hal yang pasti, di era yang diperintah oleh Kaisar Huang, seseorang menemukan pedang iblis di lokasi yang sangat terpencil. Petik 2. Pedang iblis itu memiliki kecerdasan. Setelah itu muncul, ia mulai membantai segalanya sebelum itu. Itu sangat haus darah. Terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang, siapapun yang menemukan pedang itu akan menderita musibah. Petik 2. Setelah itu, 3 istana ras manusia bergandengan tangan untuk menghilangkan pedang itu. Meskipun 3 istana mampu menghilangkan pedang, karena fakta bahwa itu sangat istimewa, dan ketiga istana memiliki motif tersembunyi. Mereka tiba-tiba memutuskan untuk tidak menghilangkan pedang itu dan malah mengambilnya sendiri. Petik 2. Karena itu, 3 istana akhirnya bertarung satu sama lain. Merebut kesempatan itu, pedang iblis lolos. Setelah itu, pedang iblis tidak pernah terdengar lagi. Petik 2. Karena fakta bahwa pedang iblis juga berwarna merah, orang mengatakan bahwa pedang iblis adalah pedang dewa jahat, jelas Kompas Immortal. Tiba-tiba, seseorang dari Istana Hukum Surgawi berkata, Kompas Immortal, kamu tidak bisa berkeliling membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Istana Hukum Surgawi kita belum pernah melakukan hal seperti itu. Petik 2. Abadi, aku tumbuh di Istana Raja Mortal, dan belum pernah mendengar tentang pedang iblis. Setelah itu, seseorang dari Istana Raja Mortal juga berbicara. Apa yang terjadi sama sekali bukan sesuatu yang baik. Bahkan untuk 3 istana, pedang iblis adalah rahasia tersembunyi. Petik 2. Statusmu masih belum cukup tinggi. Bahkan jika kamu semua adalah orang-orang dari 3 istana, kamu secara alami tidak akan tahu tentang masalah ini, kata The Kompas Immortal dengan jijik. Kamu, orang-orang yang berbicara menentang Immortal Kompas sebelumnya marah padanya. Namun, mereka tidak dapat menemukan pembenaran untuk membantahnya. Setelah semua, apa yang dikatakan Kompas Immortal sangat benar. Meskipun mereka adalah orang-orang dari 3 istana, status mereka tidak tinggi sama sekali. Jadi, memang ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Saudaraku, kamu bertanya kepada aku tentang pedang dewa jahat. Kamu tidak mungkin berencana untuk memberitahu aku bahwa pedang kayu yang kamu pinjamkan kepada teman kecil Feng Xing adalah pedang dewa jahat yang legendaris, bukan? Senyum tersenyum. Bab 1727 taklukkan pedang ini. Abadi telah menebak dengan benar. Pedang itu justru pedang dewa jahat, kata Bai Li Xuanpong setelah mengangguk. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat bangga, orang-orang mulai mendesis padanya. Belum lagi yang lain, bahkan Immortal Kompas mulai tertawa ringan. Setelah semua, Immortal Kompas jelas meriwayatkan legenda pedang dewa jahat. Bahkan elf era kuno yang sudah ada sejak era kuno tidak tahu apakah legenda itu nyata atau tidak. Selain itu, bahkan jika itu nyata, bahkan jika pedang dewa jahat ada di dunia ini, menilai dari legenda, itu pasti akan menjadi senjata yang luar biasa. Jadi, bagaimana itu bisa muncul di sini? Selain itu, potongan kayu yang buruk di tangan Chu Feng, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tampaknya tidak terkait dengan pedang dewa jahat sama sekali. Tidak hanya yang lain memikirkan ini, bahkan Immortal Kompas memikirkan ini. Sebagai spiritualis dunia jubah naga Mark, dia sebenarnya sudah mengamati pedang kayu di tangan Chu Feng. Namun, hasilnya mengecewakan. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak mengatakannya seperti yang lain. Jika pedang dewa jahat benar-benar ada, aku juga ingin mengalaminya dengan pedang abadi surgawi aku. Berdasarkan legenda pedang dewa jahat yang diceritakan Kompas Immortal, pedang dewa jahat memang memenuhi syarat untuk bertarung melawan pedang abadi surgawi aku. Petik 2.
Namun, jika kamu mengatakan kepada aku bahwa sepotong kayu yang buruk adalah pedang dewa jahat, kamu akan mengambil kami untuk orang bodoh, bukan? Ada banyak ahli spiritual dunia ahli yang hadir. Selain mereka, ada juga 4 dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengetahui apakah potongan kayu yang buruk itu adalah harta atau tidak? Kata Simen Fei Shui. Haha, masa tidak tahu? Bahkan dengan harta di depan mata mereka, mereka tidak dapat melihatnya. Tampaknya para spiritualis dunia jubah naga tanda naga juga tidak banyak. Bai Li Xuankong tertawa keras. Melihat bahwa Bai Li Xuankong telah menghina mereka, Dewa Abadi berbicara dengan suara dingin. Walaupun Lok itu agak istimewa, itu bukan hal yang luar biasa. Cara aku melihatnya, kamu hanya dengan sengaja menciptakan masalah. Tuan Kota Tuan, aku dengan rendah hati meminta kamu mengusir orang ini dari sini. Petik 2. Baiklah, kawan. City Master Kota Muncelot tidak menyukai Bai Li Xuankong sejak awal. Seperti yang Avaricious Immortal katakan seperti ini, itu memberinya pembenaran yang cukup untuk merawat Bai Li Xuankong. Baik nyata atau tidak, kita akan tahu saat mencoba. Teman kecil Feng Xing, kamu tahu metode membuat senjata mengenali kamu sebagai tuannya, bukan? Mengapa tidak mencobanya? Bai Li Xuankong berkata dengan keras. Meskipun kerumunan semua merasa bahwa Bai Li Xuankong telah menyebabkan masalah, mereka masih mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Jejak antisipasi muncul di mata mereka. Namun, ini bukan jenis antisipasi yang baik. Sebaliknya, antisipasi mereka berbahaya. Mereka mengantisipasi kegagalan Chu Feng sehingga mereka bisa meminta Bai Li Xuankong mengalahkannya. Dalam situasi seperti ini, tekanan Chu Feng merasa meningkat berkali-kali lipat. Tidak peduli apa, Chu Feng juga seorang spiritualis jenius dunia. Selain itu, ia memiliki mata surga yang tidak dimiliki orang lain. Dengan demikian, dia telah menemukan sejak awal bahwa tidak ada yang istimewa dari pedang kayu yang diberikan Bai Li Xuankong kepadanya. Itu tidak bisa dianggap sebagai senjata. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa Bai Li Xuankong memiliki semacam niat khusus. Namun, sekarang akan terlihat bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Sepotong kayu yang buruk, bahkan jika aku harus menanamkan kekuatan bela diriku ke dalamnya, apa yang mungkin bisa dilakukannya? Oh, leluhur, bukankah kamu dengan sengaja berusaha mempersulit aku? Petik 2. Chu Feng mengeluh dalam hatinya. Namun, dia masih memancarkan sehelai kekuatan bela diri dari telapak tangannya dan menanamkannya ke tongkat kayu itu. Bas. Setelah kekuatan bela dirinya ditanamkan ke tongkat kayu itu, mata Chu Feng segera bersinar. Tidak hanya sepotong kayu ini melahap kekuatan bela diri Chu Feng, ia melakukannya dengan sangat cepat. Itu seperti tanah kering yang menelan setetes air. Dalam sekejap, untaian kekuatan bela diri Chu Feng ditanamkan ke dalamnya telah sepenuhnya diserap tanpa jejak yang tersisa. Itulah yak. Pada saat ini, hati Chu Feng mulai goyah. Dia menyadari bahwa sepotong kayu ini lebih luar biasa daripada yang dia perkirakan. Dengan demikian, Chu Feng dengan erat meraih sepotong kayu dan mulai melepaskan aliran kekuatan bela diri dari dantiannya ke tongkat kayu. Setelah melakukannya, Chu Feng menjadi lebih terkejut. Kekuatan bela diri yang dia tuangkan ke tongkat kayu bisa dikatakan sangat ganas. Itu seperti banjir yang menerjang bendungan. Namun, pedang kayu yang tampak biasa-biasa saja itu seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak kekuatan bela dirinya Chu Feng yang dituangkan ke dalam pedang kayu, itu tidak mengucapkan sedikit pun tanggapan. Tentu saja, itu tidak lebih dari sepotong kayu. Kerumunan itu berfokus pada tindakan Chu Feng sepanjang waktu. Mereka sudah menyadari bahwa Chu Feng mulai menanamkan kekuatan bela diri ke dalam Lok, bahwa dia menggunakan metode untuk membuat senjata mengenali tuannya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Dengan demikian, orang-orang mulai mencibir mengejek. Namun, Chu Feng tidak menyerah. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa dalam mungkin sebuah lembah, itu masih bisa diisi. Dia menolak untuk percaya bahwa kekuatan bela dirinya tidak akan dapat mengisi potongan kayu itu. Jepret, jepret. Akhirnya, Lok memberi tanggapan. Suara gertakan mulai terdengar dari pedang kayu tanpa henti. Surga, Lok itu. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi hampir semua orang yang hadir mulai berubah. Pandangan mereka mulai berkedip, mulut mereka menjadi lebar dan mata mereka terbuka lebar. Alasan untuk itu adalah karena ketika suara gertakan terdengar, Lok di tangan Chu Feng mulai pecah. Tidak hanya itu hancur, cahaya berwarna merah yang sangat indah dipancarkan dari celah-celah. Akhirnya, balok kayu itu hancur total. Potongan-potongan yang hancur mulai jatuh dari pedang kayu. Setiap kali sepotong jatuh, tubuh pedang merah tua bisa dilihat. Pada saat semua bagian yang hancur jatuh, pedang yang panjang dan lengkap muncul di tangan Chu Feng. Pedang ini panjangnya 2 meter dan lebarnya kurang dari 1 inci. Sepintas, terlihat seperti tiang bambu yang sangat tipis. Namun, pedang itu benar-benar berwarna merah tua, dan tampaknya terbuat dari darah. Selain itu, ia memiliki ujung pisau yang sangat tajam. Rumble. Ketika pedang muncul, kekuatan bela diri di wilayah sekitarnya mulai melonjak. Riak mulai muncul di ruang sekitar Chu Feng. Guntur mulai terdengar dari langit. Pedang itu sebenarnya adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kerumunan semua terkejut, terutama 4 dewa, mereka sangat terkejut. Sebelumnya, pedang itu hanya sebatang kayu yang buruk. Namun, sekarang memberikan kekuatan kaisar dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap.
Selain itu, kekuatan yang dilepaskannya sangat kuat, berkali-kali lebih kuat daripada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap telah ada di depan mata mereka begitu lama, meskipun mereka telah mengamatinya dengan cermat, mereka tidak dapat menemukan keunikannya. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Namun, pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang bisa merasakan betapa kuatnya pedang ini. Setelah sekian lama, Chu Feng dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak pengalaman di dunia ini. Dia telah menggunakan beberapa senjata. Namun, dia tidak pernah merasakan sensasi yang dibawa oleh senjata ini kepadanya. Sensasi ini sangat istimewa. Jika itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap lainnya, setelah Chu Feng menanamkan begitu banyak kekuatan bela dirinya ke dalamnya. Bahkan jika persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu tidak masuk ke dalam penyerahan absolut, ia masih harus mengenalinya sebagai tuannya. Namun, dia masih tidak merasakan sensasi seperti ini dari senjata ini. Sebaliknya, yang dia rasakan adalah perlawanan. Perlawanan, semakin menolak, semakin Chu Feng ingin menaklukkannya. Denting. Tepat pada saat ini, pedang merah tua itu mulai bergetar hebat. Itu mencoba untuk melarikan diri dari cengkeraman Chu Feng dan memasuki langit. Ingin kabur, tidak semudah itu. Chu Feng dengan erat meraih pedang. Dia menolak untuk memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Chu Feng mulai menanamkan lebih banyak kekuatan bela diri ke dalam pedang tanpa henti. Pada saat ini, kekuatan bela diri Chu Feng menanamkan berbeda dari yang dia menanamkan sebelumnya. Jika kekuatan bela diri yang dia tanamkan sebelumnya sebanding dengan kekuatan rakyat jelata, maka kekuatan bela diri yang dia tanamkan sekarang akan menjadi pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda yang telah berangkat untuk kampanye militer. Pasukan telah berangkat, semua demi menundukkan pedang ini. Bab 1728 tidak dapat dipandang rendah. Pedang itu, kekuatan apa, alam liar yang luar biasa. Perjuangan antara Chu Feng dan pedang itu jelas terlihat oleh orang banyak. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sangat kuat dengan kekuatan Chu Feng, seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana baginya untuk membuat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap mengenalinya sebagai tuannya. Jika bahkan seseorang seperti Chu Feng tidak dapat membuat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap mengakui dia sebagai tuannya, mungkinkah ada anggota generasi muda yang mampu melakukan hal seperti itu? Namun, pada saat ini, pedang ini menolak untuk melayani Chu Feng. Selain itu, ia berjuang dengan sangat keras. Selama Chu Feng melepaskannya, itu pasti akan terbang ke langit dan melarikan diri. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menundukkanmu. Tiba-tiba, dengan pikiran, kekuatan roh dunia emas terang dan menyilaukan muncul dari tubuh Chu Feng. Seperti aliran air, kekuatan roh dunianya mengalir turun dari tubuhnya ke kakinya, dan kemudian ke panggung sekitarnya. Setelah kekuatan roh dunia emas mendarat di tanah, itu berubah menjadi rune dan simbol yang tersebar di segala arah. Sebuah formasi, anak itu sebenarnya mampu mengatur formasi roh yang kuat dengan pikiran. Pada saat ini, banyak spiritualis dunia dari World Spiritist Alliance mengungkapkan ekspresi keheranan. Kemudian, mereka mulai memuji Chu Feng tanpa henti. Mereka bisa mengatakan bahwa Chu Feng sedang mengatur pembentukan roh yang sangat kuat. Pembentukan roh yang dihadirikan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh banyak orang tua dari World Spiritist Alliance. Namun, bukan hanya Chu Feng yang mengatur pembentukan roh semacam ini, dia juga berhasil menyelesaikan pengaturannya dalam sekejap. Wos. Setelah Chu Feng selesai mengatur formasi roh, dia menggenggam pedang dengan kedua tangan. Kemudian, dia membalikkan pedang dan menghadap ujungnya ke lantai. Setelah itu, dia tiba-tiba mendorongnya ke bawah. Bang, pedang itu menusuk ke formasi roh. Setelah pedang Crimson memasuki formasi roh, itu mulai bereaksi seperti binatang buas yang telah terperangkap. Meskipun telah ditangkap, ia mulai berjuang lebih keras. Pada saat itu, tiba-tiba langit berubah gelap, dan sejumlah besar awan hitam berguling-guling. Guntur mulai booming dan kilat mulai menyala. Angin kencang bermunculan di mana-mana. Bahkan cuaca telah dipengaruhi oleh pedang. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan menakutkan. Mungkinkah itu pedang dewa jahat yang legendaris? Petik 2. Senjata secara alami memiliki aura. Ada orang-orang yang memiliki aura benar, dan orang-orang yang memiliki aura jahat. Jika pedang abadi surgawi Simen Feixue memiliki aura benar yang luar biasa, maka pedang di tangan Chu Feng dipenuhi dengan aura jahat. Kalau tidak, kerumunan yang hadir tidak akan merasakan tekanan besar dari pedang. Ini tidak terlalu mempengaruhi para ahli dari generasi yang lebih tua. Bagaimanapun, mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dengan demikian, mereka tidak tertekan oleh aura dari pedang. Namun, ini adalah cerita yang berbeda untuk generasi muda. Kultivasi mereka terlalu lemah. Dengan demikian, mereka tidak mampu menahan aura jahat pedang. Banyak orang mulai merasa takut akan pedang dari lubuk hati mereka dan mulai menggigil. Belum lagi para murid dari sekte dan sekte lain, bahkan para peserta pertarungan generasi muda dari 4 klan, para elit dari generasi yang lebih muda dari klan 4. Semuanya merasakan darah mereka menjadi dingin. Dari ini, dapat dilihat seberapa kuat aura jahat pedang itu. Pedang yang berbahaya. Auranya yang jahat tidak hanya mampu menindas, ia juga mampu mengganggu hati dan pikiran seseorang. Pada saat ini, bahkan Immortal yang memiliki alis putih memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Bahkan baginya,
itu adalah pertama kalinya dia menemukan pedang seperti itu. Memang benar demikian, lebih jauh, semakin dekat dengan pedang, semakin hati dan pikiran seseorang akan terganggu olehnya. Ketika anggota generasi muda di luar panggung yang jauh dari itu sudah terpengaruh olehnya, dengan seberapa dekat teman kecil Feng Xing, ia akan menjadi target utama serangan pedang itu. Namun, teman kecil Feng Xing dapat tetap tidak terpengaruh. Tekadnya benar-benar layak dikagumi, puji spiritual dunia abadi. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan tulus. Jika dia berdiri di posisi Chu Feng, pada usia dan budidaya Chu Feng, dia pasti tidak akan mampu menahan aura jahat pedang itu. Bukannya dia tidak terpengaruh, sebaliknya, itu adalah bahwa dia telah menghentikan pedang agar tidak mempengaruhi dirinya. Kebijaksanaannya benar-benar luar biasa, The Campus Immortal juga memuji. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, aku benar-benar tidak pernah berharap bocah itu sekuat ini. TSK, jika aku tahu ini akan menjadi masalah, saat itu, aku harus. Kompas Immortal, apa yang kamu katakan? Gumam rendah Kompas Immortal terdengar oleh Avaricious Immortal di sebelahnya. Tidak ada, haha, The Campus Immortal tertawa. The Avaricious Immortal skeptis terhadapnya. Namun, dia tidak terus menanyainya, dan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya yang menyipit ke pedang merah tua itu. Senyum ringan muncul di sudut mulutnya. Wos. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba duduk dalam posisi bersila. Meskipun dia telah melepaskan pedang Crimson dari tangannya dengan cepat membentuk segel tangan untuk memanipulasi pembentukan roh. Boom! Dalam sekejap, formasi roh melonjak dengan cahaya keemasan. Itu bersinar seterang matahari, dan menyebabkan banyak orang tidak dapat membuka mata mereka. Dalam situasi seperti ini, aura jahat dari pedang Crimson itu langsung ditekan. Tidak hanya itu, bahkan gemetarannya mulai berhenti secara bertahap. Perpaduan kekuatan bela diri dan teknik roh dunia, betapa formasi yang mendalam, immortal berkabut putih kagum. Meskipun teknik roh dunia Chu Feng luar biasa, dia tidak berharap bahwa Chu Feng mampu memahami formasi semacam ini. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu bukan perpaduan kekuatan bela diri dan teknik roh dunia. Sebaliknya, dia sendiri telah menyatu dengan teknik roh dunia. Petik 2. Dia tidak hanya menggunakan formasi roh untuk membantunya menundukkan pedang itu. Sebagai gantinya, dia mengandalkan formasi roh itu sendiri untuk menaklukkan pedang itu. Petik 2. Pembentukan roh yang dia gunakan sangat sulit untuk diatur dan dikendalikan. Akan menjadi satu hal jika dia berhasil. Namun, jika dia gagal, dia kemungkinan akan menjadi lumpuh, kata The Campus Immortal. Sebenarnya ada formasi roh seperti itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Campus Immortal, belum lagi yang lain, bahkan World Spiritis Immortal dan Immortal Alis Putih terkejut. Sebagai spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mart, mereka tahu betul betapa sulitnya pembentukan roh semacam ini. Formasi yang sedemikian, apakah itu benar-benar sesuatu yang berhasil dilepaskan oleh spiritualis jubah kerajaan-kerajaan jubah? Pembentukan roh semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang bocah seperti dia. Dia menjadi ular rakus dan mencoba melahap seekor gajah. Aku takut dia akan menjadi orang yang melahapnya. The Avaricious Immortal tidak percaya bahwa Chu Feng bisa mengelola pembentukan roh seperti itu. Itu tidak pasti, kata The Campus Immortal sambil tersenyum. The Avaricious Immortal agak tidak senang mendengar kata-kata itu. Namun, karena orang yang mengatakan kata-kata itu adalah Campus Immortal, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membantahnya. Dan sebaliknya mengungkapkan ekspresi, mari kita lihat siapa yang benar nanti. Dentang, tiba-tiba, pedang yang menjadi sunyi tiba-tiba bergetar. Dengan sedikit gemetar, riak energi merah dipancarkan dari pedang. Riak energi menyapu semua arah. Mereka tidak hanya memukul tubuh Chu Feng, mereka juga menerjang ke seluruh formasi roh. Boom! Setelah ledakan keras, Chu Feng mengetuk terbang, dan pembentukan roh yang telah dia atur juga hancur dalam sekejap. Ketika Chu Feng mendarat di tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semua otot dan tulangnya patah. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak ada. Dia memiliki penampilan seseorang di ambang kematian. Gagal, kulit dunia spiritis immortal berubah menjadi hijau. Ini bukan kesimpulan yang ingin dilihatnya. Menilai terlalu tinggi kemampuan seseorang. Bukankah aku mengatakan bahwa pembentukan roh semacam itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang spiritual dunia yang diselubungi oleh Snake Mark Royal Jubah? Dia sudah sangat beruntung tidak mati karena ledakan internal, dan hanya menderita luka dangkal. The Avaricious Immortal mencibir. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia dengan sengaja melirik Campus Immortal. Seolah-olah dia memberitahu Kompas Abadi, bukankah aku mengatakannya? Bukan berarti Feng Xing gagal. Kontrolnya atas pembentukan rohnya sangat baik. Hanya, pedang Crimson itu terlalu kuat, dan menembus formasi rohnya. Petik 2. Pedang itu benar-benar bukan orang yang dipandang rendah. Ketika Kompas Immortal mengatakan kata-kata itu, ekspresi serius yang jarang muncul di matanya. Sungguh menyesatkan, The Avaricious Immortal mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah. Haha, The Campus Immortal tertawa. Kemudian, dia berkata kepada Avaricious Immortal, apakah kamu menyiratkan bahwa kamu memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang teknik roh dunia daripada aku? Bagaimana kalau kita berdua cocok? Mari kita bertaruh dengan 3 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, bagaimana menurutmu? Petik 2.
Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Avaricious Immortal mulai berkedut. Dia tidak menjawab Kampus Immortal. Jika teknik roh dunianya cocok untuk Kompas Immortal, dia tidak harus bertahan sepanjang waktu. 10 dewa memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Dan dia, lebih rendah dari Kampus Immortal. Bahkan jika dia tidak setuju dengan Immortal Kompas, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Bab 1729 Pedang Iblis Crimson. Denting. Tepat pada saat ini, pedang merah tua itu tiba-tiba terlepas dari permukaan. Itu berubah menjadi sinar merah tua dan melonjak ke langit untuk melarikan diri dari tempat ini. Pah! Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di langit dan meraih pedang merah tua itu. Kerumunan semua terkejut dengan adegan ini. Alasan untuk itu adalah karena tangan yang telah meraih pedang Crimson adalah Chu Feng yang terluka parah. Feng Xing, apakah kamu lelah hidup? Cepat, lepaskan, kalau tidak itu akan mengambil hidupmu. The World Spiritus Immortal berteriak. Ketika masalah itu terjadi, dia sudah yakin bahwa pedang merah itu bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Aura jahat yang dipancarkannya terlalu kuat. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang iblis. Untuk senjata seperti itu, mereka memiliki sifat pembunuh. Sebelumnya, ketika Chu Feng masih kuat dan sehat, dia telah melakukan upaya besar, namun masih gagal menundukkannya. Pada saat ini, Chu Feng terluka parah. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan terluka lebih parah atau bahkan dibunuh oleh pedang. Terima kasih, senior, atas perhatian kamu. Namun, aku bersikeras mendapatkan pedang ini. Tekad bersinar melalui mata Chu Feng. Setelah itu, seluruh orangnya mulai berubah. Tiba-tiba, dia mendarat dari langit dan tiba di lokasi di mana dia sebelumnya mengatur pembentukan roh. Bang, dia menusukkan pedang Crimson ke tanah lagi. Au. Pada saat ini, pedang Crimson itu benar-benar mengeluarkan raungan aneh. Setelah raungan aneh itu, api gas merah tua tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, mereka menelan Chu Feng. Pada saat yang sama, awan hitam yang menutupi langit berubah merah. Orang-orang kelihatannya bisa secara samar-samar melihat bahwa ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati dengan keluhan mengambang di sekitar dan memancarkan tangisan menakutkan di langit. Awalnya, orang mengira itu adalah ilusi. Namun, hantu-hantu itu perlahan-lahan tumbuh semakin jelas dan semakin jelas, semakin banyak. Pada akhirnya, mereka begitu banyak sehingga mereka hanya menutupi seluruh langit. Pemandangan ini sangat menakutkan banyak orang yang hadir. Agar senjata memiliki hantu yang mati dengan keluhan, itu berarti senjata itu pasti telah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Agar pedang Crimson ini memiliki banyak hantu, orang bisa membayangkan pedang macam apa itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah pedang iblis. Selain itu, bahkan dalam jajaran pedang iblis, itu akan menjadi keberadaan teratas. Sangat jahat, pedang itu benar-benar jahat. Pedang itu sudah menjadi iblis, sama sekali tidak bisa dibiarkan terus ada. Jika ingin terus ada, itu hanya akan membawa bencana bagi dunia. Petik 2. Saat spiritual immortal dunia mengucapkan kata-kata itu, dia melonjak ke langit. Cahaya keemasan berkedip padanya. Dia telah melepaskan kekuatan kaisar. Pada saat ini, ia tampak seperti dewa karena kaisarnya mungkin menerangi kerumunan. Dalam sekejap, perubahan ke langit yang ditimbulkan oleh pedang Crimson hancur. Sensasi menindas yang ditimbulkannya juga dihancurkan. Kekuatan seorang kaisar bela diri jelas terungkap dalam situasi ini. Pada saat ini, banyak anggota generasi muda, dan bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua, mengungkapkan ekspresi kekaguman dan pemujaan. Namun, tepat setelah spiritual immortal dunia bertindak, seorang kaisar lain yang bahkan lebih kuat mungkin tersapu keluar dari sampingnya dan menghentikannya melanjutkan. Itu adalah Dewa Abadi. The Avaricious Immortal telah bertindak untuk menghentikan immortal spiritual dunia dari membantu Chu Feng. Ketika kaisar spiritual immortal dunia mungkin ditekan, langit mulai berubah merah kembali. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Bahkan ada kilatan petir merah dan gemuruh yang menggelegar di cakrawala. Tidak hanya kekuatan pedang Crimson itu tidak berkurang, itu bahkan menjadi lebih menakutkan. Avaricious Immortal, apa yang kamu lakukan? Tanya World Spiritus Immortal dengan marah. World Spiritus Immortal, ini adalah pertarungan antara anggota generasi muda. Mengapa kamu harus melibatkan diri sendiri dan melanggar aturan? Tanya Avaricious Immortal dengan senyum jahat di wajahnya. Pedang itu terlalu jahat, itu bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu adalah pedang iblis di antara pedang iblis. Itu harus dihilangkan. Kalau tidak, itu hanya akan membawa bencana, kata World Spiritus Immortal. Jahat, aku sama sekali tidak merasakan hal itu. Ketika Avaricious Immortal mengatakan kata-kata itu, dia melirik, disengaja atau tidak, pada pedang merah tua. Ekspresi serakah muncul di matanya. Kompas Immortal, kita harus menyelamatkan Feng Xing. Jika tidak, ia akan dimakan oleh pedang itu. Kita harus menghilangkan pedang itu. Selain itu, ini akan menyebabkan pembantaian kepada massa. Merasa tak berdaya, Spiritualis World Immortal mulai meminta bantuan Kampus Immortal. Memang, pedang itu adalah pedang iblis. Kalau tidak, itu tidak akan menghasilkan hantu dalam jumlah besar dengan keluhan. Melihat nomor ini, memang sudah banyak berbuat dosa pada saat ini. Bahkan Immortal Kompas yang semuanya tersenyum sebelumnya memiliki ekspresi serius di wajahnya dan menghela nafas ketika melihat hantu dengan keluhan yang menutupi langit.
Namun, meskipun pedang iblis menakutkan, itu masih harta langka. Jika seseorang mampu menundukkan pedang itu akan menjadi hal yang baik, tambah The Compass Immortal. Kompas Immortal, apa yang kamu maksud dengan itu? Kata World Spiritis Immortal dengan kaget. Mari kita terus menonton sedikit lebih lama. Aku merasa seperti itu, teman kecil Feng Xing masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya, The Compass Immortal berkata sambil melihat ke Chu Feng. Jejak antisipasi muncul di matanya. Sensang, setelah mendengar apa yang dikatakan Compass Immortal, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng lagi. Berpikir di dalam hati mereka, mungkinkah Feng Xing ini benar-benar mampu menaklukkan pedang iblis itu? Surga, apa sebenarnya yang terjadi? Luka Feng Xing, mereka benar-benar hilang. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri dari menghisap seteguk udara dingin. Mereka sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah karena sebelumnya, Chu Feng terluka parah. Namun, pada saat ini, lukanya sudah hilang. Alasan mengapa mereka sangat terkejut adalah karena apa yang menyembuhkan luka-luka Chu Feng bukanlah Chu Feng sendiri. Sebaliknya, itu pedang iblis merah. Ternyata meskipun api gas merah yang dipancarkan dari pedang iblis merah telah menyegel melarikan diri Chu Feng, mereka tidak melukainya. Sebaliknya, mereka menyembuhkan luka-luka Chu Feng. Rumble. Tiba-tiba, langit mulai bergetar. Hantu-hantu yang menutupi langit dan awan merah tua mulai berkumpul di satu tempat. Mereka berubah menjadi pusaran besar di langit. Seolah-olah seluruh langit akan tersedot oleh pusaran itu. Boom, akhirnya, pusaran itu berubah menjadi sinar cahaya merah tua dan jatuh dari langit. Itu turun secara vertikal dan memasuki pedang merah tua itu. Pada saat ini, bumi mulai bergetar hebat. Seolah-olah surga jatuh dan bumi tenggelam. Namun, ini hanya berlangsung sekejap. Saat berikutnya, dunia kembali normal, dan panggung juga menjadi tenang. Namun, pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang dapat tetap tenang. Semua luka Chu Feng sembuh. Tidak hanya itu, pedang iblis merah juga telah berubah. Ia tidak lagi memiliki aura jahat, keburukan yang meluap yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu masih memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Selanjutnya, dipegang oleh Chu Feng di tangannya, pedang itu tidak lagi berjuang. Itu benar-benar taat kepadanya. Itu tampak bersedia melayani Chu Feng. Dia berhasil. Dia sebenarnya berhasil menaklukkan pedang itu dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Petik 2. Kerumunan meledak dengan riuh rendah. Terlepas dari apakah pedang itu pedang dewa jahat yang legendaris atau tidak, kerumunan semua tahu, setelah mengalami kekuatannya, bahwa itu bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Paling tidak, itu adalah pedang iblis. Namun, pedang iblis jahat seperti itu sebenarnya ditundukkan oleh Chu Feng. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba menaklukkan pedang itu. Bagaimanapun, senjata iblis berbeda dari senjata lainnya. Mereka adalah senjata yang akan membunuh orang atas kemauan sendiri. Tepuk, 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 tepuk. Tiba-tiba, tepukan yang jernih dan jelas mulai terdengar. Beralih ke arah suara, sebenarnya Simon Feixue yang bertepuk tangan. Pada saat ini, Simon Feixue telah mendorong pedang abadi surgawi ke atas panggung. Dia memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat ke Chu Feng dan bertepuk tangan. Tidak buruk, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bisa menaklukkan pedang iblis seperti itu. Petik 2. Itu artinya kamu benar-benar mitranya dalam ketenaran. Tampaknya kamu mungkin menjadi iblis di masa depan. Kata-kata Simon Feixue memiliki implikasi tersembunyi. Sementara orang bisa menerima pedang iblis, mereka takut seseorang menjadi iblis yang paling. Apa yang dilakukan Simon Feixue adalah mendorong Chu Feng ke subjek tabu untuk orang-orang yang hadir. Harus dikatakan bahwa Simon Feixue benar-benar berbahaya. Namun, bagaimanapun juga, pedang iblis milikmu itu tampaknya sedikit memenuhi syarat untuk menyilangkan pedang melawan pedang abadi surgawiku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Simon Feixue tiba-tiba menarik pedang abadi surgawi di sampingnya dari panggung dan mengarahkannya ke arah Chu Feng. Tatapannya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 1730 hanya membutuhkan serangan pedang tunggal. Yoh, niat membunuh yang luar biasa. Mungkinkah kamu berencana membunuh aku? Chu Feng mencibir. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan belum bisa hidup berdampingan. Karena kamu telah menunjukkan potensi untuk menjadi iblis, aku akan melenyapkanmu di sini. Petik 2. Saat Simon Feixue berbicara, tubuhnya bergetar. Kemudian ruang di belakangnya mulai berputar. Untaian aura yang tak terlihat dipancarkan dari dalam pedang dan tubuhnya. Merasakan aura itu, banyak orang mulai merasa energi dan bersemangat. Aura benar yang luar biasa. Aura yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Benar saja, pedang abadi surgawi menonjol dari masa. Sepertinya, hanya sedikit kekurangan untuk bisa bertarung melawan persenjataan kekaisaran. Setelah merasakan kekuatan pedang abadi surgawi, orang-orang mulai memujinya berulang kali. Pedang yang bagus, seru Chu Feng. Tentu saja, kalau tidak, itu bukan pedang abadi surgawi, kata Simon Feixue. Aku berbicara tentang pedang dewa jahat di tanganku, bukan pedang abadi surgawimu, kata Chu Feng. Kamu benar-benar berpikir bahwa pedang di tanganmu adalah pedang dewa jahat yang legendaris itu? Simon Feixue tidak percaya itu. Setelah semua,
legenda pedang dewa jahat bahkan lebih mengerikan dari kisah pedang abadi surgawinya. Dengan kata lain, ketika menilai dari aspek yang berbeda, pedang dewa jahat bahkan lebih kuat dari pedang abadi surgawinya. Karena itu, dia tidak mau menerima bahwa pedang di tangan Chu Feng adalah pedang dewa jahat. Pedang ada di tanganku. Aku tahu tentang pedang macam apa yang lebih jelas darimu. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan pedang dewa jahat ke Simen Feixue. Begitu pedang diarahkan ke Simen Feixue, langit segera menjadi gelap. Sinar cahaya merah mulai menyapu dari pedang di tangan Chu Feng. Aura jahat yang telah menghilang sebelumnya sekali lagi muncul untuk menghalangi hati orang banyak. Bahkan hantu yang memenuhi langit telah muncul sekali lagi. Mereka mulai melolong kesedihan tanpa henti. Ternyata kejijian pedang itu tidak hilang. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh Chu Feng. Benar saja, sifat iblismu meluap. Aku harus membunuhmu. Tiba-tiba, Simen Feixue mengayunkan pedang abadi surgawi dengan ringan. Segera, bunga-bunga mulai mekar di langit saat serangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Chu Feng. Tampaknya beberapa puluh ribu dewa surgawi telah turun ke dunia fana bersama-sama untuk memenggal iblis dan menyelamatkan orang-orang biasa. Tidak hanya pemandangan ini sangat luar biasa, juga sangat mengejutkan. Tak terhitung orang yang terkena dampaknya. Pada saat ini, kerumunan akhirnya menyadari alasan mengapa semua orang mengatakan bahwa teknik pedang Simen Feixue adalah poin terkuatnya. Teknik pedang ini memang melampaui teknik pedang biasa. Apakah itu kekuatan atau kekuatan, itu melampaui keterampilan marsial tabu erten di keduanya, dan bahkan sebanding dengan keterampilan marsial surga tabu legendaris. Dengan teknik pedang seperti itu, sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang kekuatan senjata. Apakah Feng Xing dapat menahannya? Inilah yang semua orang hadir bertanya-tanya. Namun, ketika menghadapi serangan kuat Simen Feixue, Chu Feng tertawa ringan. Tiba-tiba, pedang dewa jahat di tangannya sedikit bergetar. Segera setelah itu berubah menjadi sinar cahaya merah dan menyapu. Rumble. Begitu pedang dilepaskan, awan merah tua di langit mulai melonjak. Beberapa baut petir merah jatuh dari langit, mendarat di atas panggung. Kekuatan pedang yang dilepaskan telah menciptakan perubahan di langit. Ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti teknik pedang. Akhirnya, panggung yang ditutupi dengan cahaya merah kembali normal. Namun, Simen Feixue telah jatuh dari panggung. Meskipun dia berusaha keras untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh ke tanah, tubuhnya tetap gemetaran. Dia telah dikalahkan. Simen Feixue sebenarnya telah dikalahkan. Simen Feixue, orang yang paling mahir menggunakan pedang, akhirnya memutuskan untuk menggunakan pedang abadi surgawi. Namun, dia telah dikalahkan dalam satu serangan pedang oleh lawannya. Oh, betapa menghinanya ini, dentang. Tepat pada saat ini, benar-benar kehabisan kekuatan. Simen Feixue jatuh ke tanah. Pedang abadi surgawi di tangannya juga telah jatuh ke tanah. Ting, ting, ting. Setelah pedang abadi surgawi jatuh ke tanah, itu benar-benar mulai bergetar keras dan bergerak di semua tempat. Itu berusaha melarikan diri seperti domba yang melihat serigala lapar. Adegan ini sangat mengejutkan orang banyak sehingga mulut mereka terbuka lebar. Penampilan yang Heavenly Immortal Sword ungkapkan adalah salah satu ketakutan yang ekstrim. Pedang abadi surgawi yang legendaris sebenarnya takut. Apa yang ditakuti? Senjata tidak membuat orang takut. Mereka hanya akan takut senjata lain. Namun, dari semua senjata yang hadir, yang mana yang mungkin bisa membuat pedang abadi surgawi menjadi takut? Setelah memikirkan itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke pedang iblis merah di tangan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena itu adalah satu-satunya senjata di antara semua senjata yang ada yang dapat mereka pikirkan yang mampu membawa ketakutan pada pedang abadi surgawi. Untuk memverifikasi dugaan mereka, bahkan ada orang yang diam-diam mengambil senjata mereka sendiri. Setelah mengeluarkan senjata mereka sebenarnya juga mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka berusaha melarikan diri. Arah di mana mereka berusaha melarikan diri adalah arah panggung, arah Feng Xing, arah pedang Crimson. Luar biasa, seseorang yang mampu menghalangi setiap orang adalah seorang kaisar di antara manusia. Senjata yang mampu menghalangi senjata lain adalah raja di antara senjata. Petik 2. Kekuatan pencegahan seperti itu benar-benar layak disebut pedang iblis yang sebenarnya. Kerumunan semua kaget. Jika mereka hanya merasa mengagumi Chu Feng sebelumnya, maka sekarang mereka juga merasa iri. Meskipun itu adalah pedang iblis, itu masih senjata. Senjata yang sangat kuat, sebagai pembudidaya bela diri, yang salah satu dari mereka tidak ingin mendapatkannya. Sayangnya, mereka tidak dapat memperolehnya. Yang terpenting, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Jadi, mereka tidak hanya iri, mereka juga cemburu. Mereka cemburu pada kenyataan bahwa bakat mereka lebih rendah daripada Chu Feng. Sangat bagus, pedang yang baik hanya cocok untuk pahlawan. Teman kecil Feng Xing, pedang dewa jahat ini akan diberimu hadiah. Tiba-tiba, sebuah teriakan nyaring terdengar. Itu adalah Bai Li Xuankong. Pada saat ini, jika seseorang bertanya siapa yang merasa paling gembira saat ini, maka, selain Chu Feng, itu pasti akan menjadi Bai Li Xuankong. Sebagai leluhur Chu Feng, dia sangat bangga pada saat ini. Dia merasa bahwa dia merasa terhormat, benar-benar merasa terhormat oleh Chu Feng. Dia telah mengalahkan semua generasi muda klan 4 dan menaklukkan pedang iblis merah. Teknik dan kemampuannya adalah hal-hal yang disetujui semua orang.
Mungkinkah pedang merah itu benar-benar pedang dewa jahat? Dia benar-benar akan menghadiahkan pedang yang sangat kuat kepada Feng Xing? Siapa sebenarnya pria itu? Bagaimana dia mendapatkan pedang itu? Bagaimana dia bisa menjadi mewah ini? Petik 2. Kerumunan tersentak kagum dan kaget. Mereka tidak lagi repot untuk terus menebak apakah pedang iblis merah itu benar-benar pedang dewa jahat. Terlepas dari apakah itu pedang iblis atau pedang dewa jahat atau tidak, itu akan tetap menjadi pedang yang terkenal. Pada saat ini, apa yang mereka tebak adalah siapa sebenarnya Bai Li Xuankong. Lagi pula, pada saat ini ketika bahkan 4 dewa tidak dapat menentukan bahwa pedang itu adalah harta, hanya dia yang benar-benar percaya bahwa pedang itu adalah harta. Selanjutnya, pada akhirnya, dia benar. Orang seperti itu memiliki pedang seperti itu, dan bahkan memberikan pedang itu kepada orang lain. Ini tak terhindarkan menyebabkan kerumunan merenungkan tentang asal-usul pria ini. Terima kasih senior, Chu Feng segera menerima pedang. Lagi pula, dia tahu bahwa orang di bawah panggung tidak lain adalah leluhurnya. Selanjutnya, dia menyukai pedang. Setelah pedang mengenalinya sebagai tuannya, Chu Feng bisa merasakan betapa kuatnya itu. Itu sangat kuat sehingga Purple Rainbow Sword dan Qian Rainbow Sword tidak bisa dibandingkan dengan itu. Namun, Chu Feng masih tidak dapat sepenuhnya memahami itu. Pedang ini adalah pedang yang belum sepenuhnya dia pegang. Masih ada kekuatan tersembunyi di pedang yang tidak bisa dipastikannya. Justru karena kekuatan tersembunyi itu Chu Feng ingin menaklukkan pedang sepenuhnya. Teman kecil Feng Xing benar-benar jenius surgawi. Master Kota Mooncloud City, kamu dapat mengumumkan hasilnya sekarang. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan keras dari kerumunan. Orang ini adalah seseorang dari klan Kekaisaran Dongfang. Setelah itu, banyak suara lain mulai terdengar. Tidak hanya orang memuji Chu Feng, ada juga orang yang menyuarakan keinginan mereka untuk berteman dengan Chu Feng. Dalam situasi seperti ini, sudah tidak perlu bagi Master Kota-Kota Mooncloud untuk mengumumkan hasilnya. Bagaimanapun, di hati orang banyak, pemuda bernama Feng Xing ini adalah pemenangnya. Sebenarnya, ini juga kenyataannya.